dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun anggaran 2020 dengan pagu anggaran sebesar 45.384.954 rupiah yang bersumber dari dana APBA, yaitu refocusing dari dana COVID-19 pada Dinas Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kita juntuhkan di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Nah, teman-teman, modus operandi dari kasus wastafel ini itu adalah dari nilai pagu besar tadi itu kemudian dipecah-pecah, ya, pemecahan paket untuk menghindari tender. Jadi dengan paket nilai kecil-kecil, ya, itu dipecah yang kemudian untuk menghindarkan tender sehingga bisa langsung ditunjuk pelaksana di lapangan. Kemudian juga yang kedua, item pekerjaan yang bagian dari kontrak ada yang fiktif. Jadi kita sudah kerjasama dengan Politeknik untuk melakukan pemeriksaan di lokasi 23 kabupaten kota kita. Sudah hasil pemeriksaan itu sedang dirampungkan oleh ahli untuk kemudian nanti kita tindak lanjuti. Kemudian modus operandi yang ketiga, bahwa pelaksanaan bagian dari item pekerjaan ada yang tidak sesuai dengan spek dalam kontrak. Nah, saat ini saksi yang sudah kita periksa itu ada dari dinas itu 10 orang, kemudian pemilik perusahaan yang ditunjuk langsung tadi ada sebanyak 213 orang. Kemudian ada juga yang meminjam perusahaan itu sebanyak 23 orang. Kemudian konsultan pengawas 37 orang. Kemudian konsultan perencana 6 orang. Kemudian tim tapa 6 orang dan saksi lain sebanyak 22 orang. Kemudian ahli yang sudah kita periksa, yaitu ahli dari LKPP, kemudian ahli dari Politeknik Negeri Lok Sumawe yang juga turun ke lapangan bersama kita untuk melakukan pemeriksaan fisik di 23 kabupaten kota di wilayah Aceh sebanyak 390 kontrak. Jadi teman-teman bisa bayangkan kenapa kasus ini juga agak lama, karena tim ahli dengan kita mengecek 390 pekerjaan di 23 kabupaten kota, selain faktor jarak dan faktor pekerjaan yang tersebar di seluruh Aceh. Nah, itu memakan waktu, di mana juga kita teliti satu persatu kegiatan pekerjaan di SMA atau SMK tersebut, sehingga kita temukan dan benar-benar yakin yang seperti saya sampaikan di atas tadi, ada item pekerjaan yang fiktif dan ada item pekerjaan yang tidak sesuai spek. Kemudian kita sudah menyita dokumen-dokumen terbaik itu mulai dari gambar perencanaan, HPS, RAB, kemudian RKS, kemudian BOQ dan EE-nya, termasuk dokumen pelaksanaan kontrak yaitu 390 kontrak. Asal drawingnya sebanyak 390, kemudian soft drawingnya 390. Termasuk juga kita SK dari pengguna anggaran, PPATK dan lain-lain. Juga kita telah melakukan ya penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp571.795.000 yang kita rinci dari pihak Dinas Pendidikan sebanyak 285 juta, kemudian dari Direktur Perusahaan Pelaksana Kegiatan, baik itu yang perusahaan yang mengerjakan sendiri ataupun meminjam perusahaan dari pihak lain itu sebanyak Rp238.820.000. Dan dari Direktur Konsultan Pengawas sebanyak Rp47.975.000. Nah, teman-teman sekalian, saat ini tim kita sudah menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Aceh. Nah, mudah-mudahan dari BPKP akan segera memberikan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Jadi dalam waktu dekat kita juga upayakan saat ini juga bisa kita umumkan tersangkanya, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan dan pemberkasan.
Demikian. Cukup? Ya, teman-teman sekalian, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penyidikan perkara ini agak memakan waktu lama karena kita harus ke 23 kabupaten kota ke 360 kontrak. Ya, 360 kontrak di mana SMA itu berada. Jadi bisa dibayangkan, makanya SPDP sudah kita kirimkan, kemudian mungkin waktunya terlalu, jaksa punya SOP sendiri, sehingga menurut penilaian mereka sudah waktu terlalu lama, maka dikirimkan ke dia. Tapi kita sudah koordinasi secara baik dengan jaksa, pihak jaksa memahami. Mudah-mudahan kita tunggu hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP ini untuk kemudian bisa kita tetapkan sebagai tersangkanya. Belum, masih kita nunggu hasil penghitungan kerugian negara. Begitu dapat, kita gelar perkara, tetap tersangka, berkas kita kirimkan. Pak, yang fiktif berapa, Pak? Nah, itu lagi kita tunggu ya Pak. Itu kan laporannya lagi kita telaah, termasuk laporan itu sudah kita kirim juga ke BPKP. Itu mereka sudah menghitung. Jadi nanti tinggal kita tunggu berapa kerugian keuangan negara terhadap proyek Wastafel ini. Oke? Cukup.